Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gede Putubano Astawa STMAK selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI selaku pembimbing pendamping, dan yang terhormat Bapak Inyoman Putrayasa SEMSI selaku penelaah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuputu Brana Gita Prasanti dengan NIM 1817051170. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Pendapatan, Perilaku Keuangan, dan Locus of Control terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Belaleng. Adapun 5 pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, dan yang terakhir Bab 5 Penutup. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan. Di samping itu juga merupakan faktor penentu bagi perkembangan sosial dan ekonomi ke arah kondisi yang lebih baik. Pendidikan juga dianggap sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Nah, salah satu pekerjaan profesional yang termasuk ke dalam kategori pegawai negeri sipil PNS yaitu guru. Sehingga tepat untuk dikatakan sebagai suatu profesi yang menjanjikan untuk masa depan. Guru merupakan subjek yang sangat sentral bagi terselenggaranya mutu pendidikan yang berkualitas. Menjadi seorang guru merupakan pilihan yang mulia untuk mengabdikan ilmu dan keahlian bagi kemajuan bangsa. Hal ini tentu diperlukan kemampuan dan keilmuan yang mumpuni sehingga martabat guru tak lagi dipandang sebelah mata oleh profesi-profesi yang lain. Nah, pemerintah merencanakan program pemerintah yang dapat membantu kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru agar para guru mencapai tahap profesional dalam kinerjanya sebagai tenaga pendidik pembelajaran. Hasil sertifikasi ini diantaranya dapat digunakan sebagai cara menentukan imbalan yang sesuai dengan prestasinya, yaitu tunjangan profesi. Nah, di Indonesia sendiri budaya investasi masih rendah di masyarakat. Terlebih lagi, tingginya kasus penipuan dan investasi bodong yang terjadi menjadi kendala dan membuat calon investor khawatir untuk melakukan investasi. Sebelum melakukan investasi, diperlukan perilaku investasi, yaitu penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pada penelitian ini menggunakan sasaran guru PNS SD yang pendapatannya dibedakan berdasarkan pangkat atau golongan dengan tingkat pendapatan yang tergolong tinggi. Penelitian ini mengkhususkan sasarannya terhadap guru PNS SD di Kecamatan Belaleng. Terdapat 470 guru PNS SD di Kecamatan Belaleng yang tersebar di 70 sekolah dasar di Kecamatan Belaleng. Fenomena yang terjadi pada guru PNS SD di Kecamatan Belaleng yaitu masih banyak guru PNS SD yang takut untuk berinvestasi karena kurangnya perilaku keuangan yang kurang efisien. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya guru PNS SD untuk melakukan investasi karena pendapatannya digunakan hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang sebenarnya tidak diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tingginya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh guru PNS SD di Kecamatan Belaleng, tetapi hanya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan memenuhi keinginan pribadi yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya diri dari guru PNS SD di Kecamatan Belaleng dengan kemampuannya dalam berinvestasi yang masih terpengaruh oleh persepsinya yang takut dalam risiko berinvestasi. Yang ketiga yaitu kurangnya perilaku keuangan yang efisien yang dapat menimbulkan permasalahan seperti kesulitan keuangan bagi guru PNS SD di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalah interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian yaitu pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Belaleng.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh perilaku keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh locus of control terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Yang terakhir yaitu untuk menganalisis pengaruh locus of control terhadap keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control terhadap keputusan investasi pada guru PNS SD. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi guru PNS SD. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan guru PNS SD untuk mengetahui, memahami, mengenai disiplin keuangan dan juga mampu mengubah cara pandangnya dan dalam mengendalikan peristiwa serta dapat memilih dengan tepat tindakan yang harus dilakukan dalam peningkatan pengelolaan keuangan atau perilaku keuangannya. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control terhadap keputusan investasi. Dan yang terakhir bagi Undiksa. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi atau dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan ke pokok pembahasan yang kedua yaitu bab 2 kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan grand teori, teori prospek. Teori prospek merupakan dasar teori yang mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi, di mana merupakan sebuah gambaran perilaku individu saat mengambil keputusan keuangan di antara lebih dari satu pilihan. Teori ini lebih berfokus tentang cara dan bagaimana keputusan itu diambil. Teori prospek relevan untuk digunakan pada penelitian ini, karena menggambarkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menggambarkan bagaimana perilaku individu membuat keputusan keuangan. Selanjutnya yaitu keputusan investasi. Menurut Bastari 2020, keputusan investasi merupakan keputusan investor dalam mengalokasikan dana yang dimiliki pada jenis investasi yang ada untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pendapatan. Menurut Megayanti 2020, pendapatan merupakan ukuran kesejahteraan seseorang atau masyarakat sehingga pendapatan dapat mencerminkan kemajuan ekonomi. Selanjutnya yaitu perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pencairan, pemeriksaan, serta penyimpanan dana di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu locus of control. Locus of control berhubungan dengan pandangan atau persepsi seseorang tentang bagaimana cara dalam mengambil keputusan dengan melihat kondisi yang ada dan mengendalikan peristiwa tersebut agar terjadi ataupun tidak terjadi. Adapun hasil dari penelitian terdahulu, yang pertama yaitu Amelia 2017 mengatakan bahwa locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Income berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Selanjutnya yaitu dalam penelitian Bastari tahun 2020, literasi keuangan, perilaku keuangan, dan locus of control dapat digunakan untuk memprediksi keputusan investasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak dapat digunakan untuk memprediksi keputusan investasi investor. Perilaku keuangan dapat digunakan untuk memprediksi keputusan investasi investor. Selanjutnya yaitu locus of control tidak dapat digunakan untuk memprediksi keputusan investasi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitriani tahun 2020. Yang menyatakan bahwa literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maldini tahun 2020 mengatakan bahwa secara parsial literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Secara parsial pendapatan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Secara simultan literasi keuangan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.
Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Upadana tahun 2020 yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safriani DKK tahun 2020 yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,4455. Pelaku keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,165. Pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,337. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Akbar tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Locus of control internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Persepsi risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Megayanti tahun 2021 yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi, locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prabowo tahun 2021 yang menyatakan bahwa secara parsial pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saat pandemi. Secara parsial perilaku keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi guru PNS SD di Kecamatan Beleleng, perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi guru PNS SD di Kecamatan Beleleng, dan locus of control berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Baik, selanjutnya kita ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di sekolah dasar di Kecamatan Beleleng dengan total 70 sekolah dasar di Kecamatan Beleleng. Penelitian ini direncanakan pada guru PNS SD, yaitu meneliti mengenai pengaruh pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control dari guru PNS SD yang bekerja di sekolah dasar di Kecamatan Beleleng terhadap keputusan investasi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Oktober. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru PNS SD di Kecamatan Beleleng sebanyak 470 guru PNS SD dengan sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 217 guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kumpulan data yang digunakan adalah berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Adapun indikator variabel penelitian yaitu yang pertama pendapatan, pemasukan gaji rutin, pemasukan tambahan, bonus, insentif, dan investasi. Variabel kedua yaitu perilaku keuangan, membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja, berinvestasi, membayar tagihan tepat waktu. Variabel yang ketiga yaitu locus of control. Yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah pribadi, lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, memiliki inisiatif, percaya diri sendiri, tidak berdaya dalam menghadapi masalah, dan kontrol diri. Adapun indikator variabel keputusan investasi yaitu return, risiko, dan waktu. Dalam penelitian ini melakukan uji yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, yaitu merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data, sampel, atau populasi sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu melakukan uji kualitas data dengan uji validitas, di mana kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua yaitu dengan uji reliabilitas, di mana bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Selanjutnya yaitu dilakukan uji asumsi klasik dengan regresi linear berganda yang bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang terbaik. Dilakukan dengan melakukan uji normalitas yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Selanjutnya itu uji multikolinearitas
yang bertujuan untuk mengetahui situasi di mana beberapa atau semua variabel bebas saling berkorelasi tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam mode regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau tidak diterima. Dilakukan dengan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari nilai variabel bebas. Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individual memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi menggunakan adjusted R-square. Karena nilainya lebih fleksibel, dapat naik maupun turun. Baik, selanjutnya kita ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Sebelumnya, saya ingin memberikan gambaran umum responden penelitian. Responden penelitian ini adalah guru PNS SD di Kecamatan Beleleng. Alasan guru PNS SD dipilih menjadi responden karena guru PNS SD memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya yang dapat guru PNS SD jadikan sebagai sumber untuk berinvestasi. Dan juga guru PNS SD di Kecamatan Beleleng masih sedikit yang melakukan investasi. Sampel yang dipilih yaitu guru PNS SD yang sudah berstatus sebagai PNS dan guru PNS SD yang sudah mendapatkan sertifikasi guru. Hal ini menjadi ukuran karena semakin besar penghasilan yang dimiliki, maka kemungkinan besar untuk mengalokasikan dananya pada investasi sangat tinggi. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu guru PNS SD yang telah melakukan investasi. Hal ini sebagai tolak ukur apakah variabel yang akan diteliti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi atau tidak. Maka diperoleh responden penelitian sebanyak 217 guru PNS SD. Kuesioner disebar sebanyak 217 pada seluruh responden dan diperoleh kembali seluruh kuesioner yang disebar. Baik, selanjutnya kita ke hasil uji statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel, pendapatan memiliki nilai minimum 17, nilai maksimum 28, nilai rata-rata 23,23, standar deviasi 1,843. Variabel yang kedua yaitu pelaku keuangan, nilai minimum 26, maksimum 37, nilai rata-rata 30,86, dan standar deviasi 2,371. Variabel yang ketiga yaitu locus of control, dengan nilai minimum 15, nilai maksimum 26, nilai rata-rata 20,41, standar deviasi 2,135. Dan variabel yang terakhir yaitu keputusan investasi, nilai minimum 15, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 21,91, nilai standar deviasi 1,779. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran seluruh data variabel pada penelitian ini berdistribusi secara merata. Baik, selanjutnya adalah uji validitas data. Keputusan validnya suatu data dapat dilihat apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi 0,0000, di mana semua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Baik, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan tabel, pada uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki Cronbach's alpha di atas 0,133, yang berarti bahwa data reliable, sehingga dikatakan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable atau memenuhi syarat. Karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi, maka instrumen ini layak untuk digunakan. Baik, selanjutnya uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Hasil dari uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Data distribusi normal jika nilai asim signifikansi dua Taylor berada di atas 0,06. Melihat dari hasil uji normalitas pada penelitian ini,
nilai ASIM signifikan 2 telet sebesar 0,666. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinialitas. Dalam mode regresi yang bebas dari multikolinialitas adalah memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1. Hasil uji multikolinialitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai toleransi pada variabel pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tidak terjadi multikolinialitas pada model regresi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Dilakukan untuk mengetahui suatu model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lain atau tidak terjadi. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak karena terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, berarti terbebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai signifikan variabel pendapatan, perilaku keuangan, dan locus of control memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pada setiap variabel terbebas dari heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya itu hasil uji hipotesis. Yang pertama, hasil uji analisis regresi linear berganda. Berdasarkan model regresi tersebut, terbentuklah hasil interpretasi sebagai berikut. Dapat lihat pada tabel bahwa nilai understanding coefficient beta pada pendapatan yaitu 0,296 yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki hasil ke arah positif terhadap keputusan investasi, sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel pendapatan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keputusan investasi juga akan meningkat sebesar 0,296 satuan. Nilai koefisien variabel perilaku keuangan sebesar 0,233 menunjukkan bahwa variabel perilaku keuangan memiliki hasil ke arah positif terhadap keputusan investasi, sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel perilaku keuangan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keputusan investasi juga akan meningkat sebesar 0,233 satuan. Nilai koefisien variabel locus of control sebesar 0,140 menunjukkan bahwa variabel locus of control memiliki hasil ke arah positif terhadap keputusan investasi, sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel locus of control sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keputusan investasi juga akan meningkat sebesar 0,140 satuan. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T, maka diperoleh hasil hipotesis, yaitu variabel pendapatan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dengan T hitung sebesar 4,886 lebih besar dari T tabel sebesar 1,9826. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kedua yaitu variabel perilaku keuangan memiliki nilai koefisien signifikan sebesar 0,000 dengan T hitung sebesar 4,974 lebih besar dari T tabel sebesar 1,9826. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Dan yang terakhir yaitu variabel locus of control memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 dengan T hitung sebesar 2,656 lebih besar dari T tabel sebesar 1,9826. Hal ini menunjukkan bahwa variabel locus of control berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh pendapatan terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNSSD di Kecamatan Belaleng. Penelitian ini sudah sejalan dengan Safriani et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki peran yang penting untuk mempertimbangkan mengalokasikan pengeluarannya yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil
keputusan investasi. Pembahasan kedua yaitu pengaruh perilaku keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Belalang. Penelitian ini sudah sejalan dengan Fitriantini 2020 yang mengatakan bahwa perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Mengelola keuangan dengan baik, maka akan dapat terhindar dari kesulitan di masa yang akan datang. Maka dari itu, perilaku keuangan yang efisien sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh locus of control terhadap pengambilan keputusan investasi pada guru PNS SD di Kecamatan Belalai. Penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. 2019 yang menyatakan bahwa locus of control berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Locus of control membuat investor jadi lebih berani dalam berinvestasi. Baik, selanjutnya kita ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pendapatan memiliki nilai koefisien 0,296 sebagai hasil dari uji regresi linear berganda dan hasil uji T, maka didapatkan signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Artinya dengan memiliki pendapatan yang cukup akan berpeluang besar dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua yaitu pelaku keuangan memiliki nilai koefisien sebesar 0,233 sebagai hasil dari uji regresi linear berganda dan dari hasil uji T, maka didapatkan signifikansi sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H2 diterima, yang artinya pelaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Artinya, seseorang yang memiliki pelaku keuangan yang baik akan cenderung berpotensi besar untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang terakhir yaitu locus of control memiliki nilai koefisien 0,140 sebagai hasil uji regresi linear berganda dan hasil dari uji T, maka didapatkan signifikansi sebesar 0,008 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya variabel locus of control berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Artinya dengan perilaku yang baik dan dapat mengendalikan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat meningkatkan potensi untuk berinvestasi. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu saran yang berkaitan dengan mengacu pada hasil penelitian dan simpulan didapat sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru PNS SD di Kecamatan Belalai. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan melalui penelitian ini, guru PNS SD dapat memanfaatkan pendapatan yang dimiliki saat ini untuk dapat menjaga keuangannya di masa yang akan datang dengan melakukan investasi, dengan cara meningkatkan perilaku keuangan yang baik serta meningkatkan locus of control yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memaksimalkan hasil penelitian dengan menguji variabel lain, dikarenakan pada penelitian variabel bebas yang terdiri dari pendapatan, pelaku keuangan, dan locus of control hanya bisa mempengaruhi variabel terikat sebesar 19,4% yang dilihat dari hasil pengujian determinasi adjusted R-square sebesar 0,194. Dan hal ini berarti masih ada 80,6% lagi variabel yang mempengaruhi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang terdapat pada teori prospek, yaitu ilmu psikologi, seperti menambahkan variabel motivasi, confidence, persepsi risiko, dan lain sebagainya, serta dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan ekonomi seperti literasi keuangan, pengalaman keuangan, struktur modal, arus kas, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.